Ada Enuma Elis, yaitu cerita riwayat Adam sampai Nuh, saudara ya. Riwayat penciptaan Enuma Elis. Kenapa bisa berbeda ya Enuma Elis yang di Babilonia dengan riwayat penciptaan Adam sampai Nuh? Persamaannya satu, umurnya panjang. Ya, dari Sem itu menghasilkan Abraham. Jadi Abraham itu keturunan dari Sem. Ya. Nah, Nimrod itu kan rajanya orang Babilonia yang pertama kali, Raja Babel yang pertama kali. Jadi Babel ya adalah induk dari antikristus, saudara. Yang di sini adalah Kristus yang sebelah kiri, ya. Ini adalah antikristus. Sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari Babel. Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Hari ini kita belajar tentang Nuh dan air bah. Bagian yang pertama ya, karena ada dua bagian. Ini panjang ya. Saudara, ketika saya ngajar ini ya buat orang-orang di Belanda juga, kenapa kita bikin paralel ya, saudara ya? Apa paralel jalan? Banyak orang-orang di Belanda ini yang nggak ikut sekolah minggu, ya. Saya ajari mulai dari Adam dan Hawa, saudara ya. Tapi dengan memberikan perspektif di dalamnya. Kedua, memang kisah tentang Mesias dan anti-Mesias atau Kristus dan anti-Kristus itu dimulai dari Kejadian 1, saudara. Dari awal, ya. Dari awal sampai nanti di akhir. Ada Mesias, anti-Mesias, Kristus, anti-Kristus, terang dan gelap. Ya, itu penting ya. Itu begitu. Nah, hari ini kita belajar tentang Nuh. Ini yang bagian kelima ya, karena ini kan bagian yang pertama ya, Firdaus dan Hades. Paradeiso itu ya, Paradise dan Hades. Bagian kedua kemarin adalah ular tua, bagian ketiga tentang Mesias dan anti-Mesias. Ya, bagian keempat tentang dosa Kain dan Habel. Ya, bagian kelima adalah tentang Nuh dan air bah. Nah, ya. Luar biasa. Ya, kita lihat di Kejadian 6 ayat 2 ya. Kejadian 6 ayat 2-nya ya. Sorry ya. Ini menarik sekali kalau kita ikutin ini ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ya, kita garis bawahi ya, anak-anak Allah dan anak-anak perempuan. Ya, ya. Lalu kita baca di dalam bahasanya ya Wahiru Venei ha Elohim et Benaut ha Adam ki Tovot Henach Wayihu Lachem Nasim Mikol Asher Baharu. Nah di situ ada kata Benaut ha Adam sama Benei ha Elohim. Ya ada Benot ha Adam, ya anak-anak perempuan, Benot, ada otnya ya. Kalau Benei, berarti dia laki-laki. Benei ha Elohim, sama Benot ha Adam. Ya, wah ini luar biasa saudara ya. Tadi yang pada cerita tadi itu ada di dalam Kejadian 6 ayat 3 sampai 6 ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, nanti minggu depan kita bahas yang 120 tahun ini. Ya, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ya, Nephilim, ya orang-orang raksasa itu Nephilim. Ketika anak-anak Allah, Benei Elohim, ya menghampiri anak-anak perempuan, ya Benot ha Adam, ya anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan.
ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan jadi ternyata orang-orang raksasa gagah perkasa, kenamaan, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi itu jahat, dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya, pertanyaannya, siapakah anak-anak Allah? Benei ha Elohim, dan anak-anak perempuan manusia, Benot ha Adam. Ya, siapakah Benei ha Elohim dan Benot ha Adam? Ya, lalu ya dalam teologi yang Anda kenal, anak-anak Allah itu adalah malaikat yang jatuh. Dan anak perempuan manusia ya manusia, anak keturunannya Adam. Ya. Nah, Benot ha Adam, bilang gitu ya. Benot ha Adam, anak perempuannya Adam, Saudara. Nah, ternyata kalau Anda melihat ya di dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya ya, ini Nephilim ya, pemahaman dalam teologi pada umumnya inilah Nephilim, raksasa ya, yang tingginya sekian tinggi ya, bahkan orang Islam itu juga menganggap Nephilim, wah ini ada ya, segala macam itu ya, bajunya Nabi Adam, Nabi Muhammad bajunya gede banget, setinggi gedung Taman Anggrek ya Saudara ya. Jangan-jangan Adam itu Nephilim kali, ya kan? Coba lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12. Itu langsung to the point saja, Saudara ya. Ayat akan menjelaskan ayat, Saudara. Siapakah Benei Elohim, Saudara? Apakah iblis Benei Elohim? Bukan, Saudara. Iblis sudah pernah dikatakan Benei Elohim. Nanti saya tunjukkan. Banyak orang salah paham bahwa iblis juga Benei Elohim. Enggak, Saudara. Iblis enggak pernah jadi Benei Elohim. Siapakah Benei Elohim? Lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi Benei Elohim. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Nyanya ini kalau Anda lihat konteksnya adalah nama Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus akan menerima kuasa menjadi Benei Elohim. Ya, Benei Elohim. Ya, lihat setiap orang yang lahir dari Allah, kalau lahir dari Allah berarti apa? Benei Elohim, anak-anak Allah. Maka dia tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi jelas, yang disebut Benei Elohim adalah yang lahir dari Allah, ya, yang adalah orang-orang Israel yang percaya kepada Yehova, dan orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus artinya Yehova Yasya. Ya, ini udah jelas banget. Kalau ada ini masih mau muter-muter, nah berarti Anda memang tukang cari-cari ruwet, Saudara ya. Ayatnya sudah jelas banget, jangan diputer-puter, jangan dipelintir-pelintir, tidak ambigu sama sekali. Bagaimana dengan iblis, Pak? Katanya iblis anak Allah nih. Buktinya di mana? Di Ayub katanya kan. Nah, kita bacakan lagi Ayub 1 ya. Dan Ayub 1 lihat ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Nah, di antara mereka datang juga iblis. Kita lihat di Babel ya. Ayat 6 tadi ya. Now, the day came when the sons of God came to present themselves before the Lord. Lalu, and Satan also arrived among them. Jadi setannya bukan anak Allah. Ini orang-orang berpikir bahwa setan juga anak Allah. Bukan. Suatu hari ya, kita ini komunitas Hagios kumpul di sini di Zoom-nya N26. Ya kan? Tiba-tiba datanglah ya si siapa Donditan. Apakah Donditan termasuk dalam komunitas Hagios? Ya bukan, Saudara. Saya ulangi ya. Suatu hari, ini sekarang saya terjemahkan ya. Nah, terjemahkan dengan bahasa sehari-hari nih. Yang ayat 6 ya. Pada suatu hari datanglah komunitas Hagios menghadap Joseph Paulusan. Dan di antara mereka datang juga Donditan. Apakah Donditan ini adalah komunitas Hagios? Ya bukan, Saudara.
ya kan? Dia itu antikristus. Benar nggak? Sama saja kan? Jadi iblis itu tidak pernah disebut sebagai anak Allah. Tidak ada saudara iblis itu anak Allah. Ya, jadi siapakah manusia? Ya berarti anak-anak Allah tadi orang yang percaya kepada Yehova. Anak-anak manusia adalah keturunan Adam yang tidak percaya kepada Yehova. Makanya tadi kecenderungan hatinya selalu jahat. Ada orang-orang yang menikah ya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, melihat anak perempuan manusia. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yehova, orang-orang yang percaya kepada Yesus, lalu melihat anak perempuan manusia cantik-cantik. Kenapa megal-megol saudara ya kan? Megal-megol, boleh free sex, boleh ini segala macam ya kan? Boleh dicoba dulu, ya boleh booking fee dulu, ya boleh diolah BB dulu, kawinnya belakangan. Jadi kalau kamu anak-anak perempuan dari kerajaan Allah, nggak boleh, saudara nggak mau, dia nggak akan mau di booking dulu. Kita harus menikah dulu. Yang benar, kamu udah punya kerjaan belum? Punya kerjaan, jangan menikah. Yuk kita nikah sekarang, nggak mau, kamu udah punya kerjaan belum? Kan gitu saudara ya. Cantik-cantik, mengapa disebut cantik-cantik? Ya kan nafsu tadi. Ya, itu simpel sekali ya. Jadi itu nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Anda kalau masih nggak ngerti mah kelewatan itu, saudara. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika Bene Elohim menghampiri Benot Adam dan perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang kenamaan. Apa yang dimaksud orang gagah perkasa zaman purbakala, orang kenamaan? Lihat berikutnya, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula sekali berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani ini gagah perkasa di hadapan Tuhan, ini Yehova Livne, di hadapan. Ya, dari lepanai, dari kata lepanai. Panai itu panim ya, panim wajah. Gagah perkasa yang di hadapannya Tuhan, madep ke Tuhan, saudara. Tegen kalau bahasa Belanda itu ya, atau bahasa Jerman lebih bagus lagi ya, gegen atau tegen ya, gegen adep-adepan ya, main orloh tegen radikale muslim, tegen perangku adalah menghadapi. Nah itu maksudnya begitu saudara. Panem menghadapi, berarti dia sedang melawan, maksudnya begitu. Yehova Livne. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa, yang melawan Tuhan. Itu lebih tepatnya itu, saudara. Ya, itu bahasa yang aslinya, melawan Tuhan. Jadi, Nephilim itu adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan? Dikontras ya, kita kontras balik nih. Dalam perjanjian baru dijelaskan. Ingat, Perjanjian baru adalah sebuah Talmud bagi orang Kristen. Ya. Untuk memahami perjanjian lama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan tidak hina bagi dunia, dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Melawan Allah, saudara. Memegahkan diri melawan Allah. Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri lalu melawan Allah. Ya, Yehova Livne. Ya. Karena itu tunduklah pada Allah. Kita harus menundukkan diri pada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Nah, maka dunia mencari yang kuat dan yang pandai. Ya, dunia itu selalu mencari yang kuat dan yang pandai. Kenapa? Karena mereka bermegah dan melawan Tuhan serta menyangkal kasihnya. Bahkan kita orang Kristen seringkali tertipu dengan kekuatan, kepandaian, ya, dan orang yang smart. Ini pinter ini. Kalau saya itu sudah kapok, saudara, nyari orang pinter yang biasa aja. Yang penting hatinya mau. Serius, saudara. Saya tuh selalu ya. Benyamin itu apakah pandai? Tidak, dia hanya mau. Benyamin pemain drum kita itu orang ADHD ya. Tetangga kami itu ADHD itu ikut, sekarang sudah 2 orang ini ikut kebaktian ya, ikut ibadah koinonia kita ya. Setia saudara, 2 kali ini ikut gotong-gotong, ikut bantuin, mau saudara ya.
Tapi memang kalau kita lagi ngomong ya ADHD begitu, apalagi kalau dia habis suntik insulin ya. Waduh, begitu jam kita minum apel saf apa jus gitu ya. Udah mulai overacting dari dia itu. Tapi saya mulai menyadari, oh Tuhan, dari sudah lama Tuhan bisikan dalam hati saya Injili dia. Karena orang ini annoying ya, selalu ganggu kita. Tiap hari pinjam sepeda, kadang-kadang nggak dikembalikan sepedanya kalau nggak disamperin, saudara. Udah gitu, kalau pakai, waduh makin sampai bodol sepedanya ya. Itu padahal sepeda kesayangannya si Wisely, tapi si Wisely udah beli baru ya. Itu sepeda kesayangannya Wisely dulu ya, buat sepeda buat dia berjuang kuliah 35 kilo dia naik sepeda, saudara ya. 35 kilo ya Wisely. Anak saya itu 35 kilo naik sepeda, saudara. 17 kilo berangkat, 17 kilo pulang. Anakmu begitu nggak, saudara? Kamu jangan sok-sokan sama kita. Ya, sok-sok playing victim, kamu miskin segala macam. Anak saya 17 kilo naik sepeda, saudara, sekolah tiap hari. Ayo loh. Kamu jangan sok playing victim, kamu miskin, kamu apa, saudara. Anak saya 17 kilo naik sepeda berangkat, pulang 17 kilo. Tiap hari selama 3 tahun, saudara. Kalau sekarang udah naik kereta, karena jaraknya udah jauh banget. Udah hampir 100 kilo sekarang ya. Jadi harus naik kereta dan sudah gratis keretanya dia. Dulu dia naik sepeda 17 kilo, saudara, karena kita belum punya tiket gratis. 17 kilo berangkat, 17 kilo pulang, saudara, naik sepeda. Tiap hari, saudara. Ya, selama 3 tahun. Jadi kamu jangan playing victim kalau sama saya. Jangan merasa kamu yang paling menderita, saudara ya. Sudah gitu dulu sepedanya, ya, bukan sepeda yang ini ya, sepeda yang lebih bobrok lagi dulu ya. Yang rantainya selalu lepas, bayangin. Sampai kalau pulang tuh tangannya hitam semua. Kenapa? Selalu benerin rantai, saudara. Jadi dia nggak berani bilang karena tahu kita nggak punya uang dulu. Dia nggak berani bilang, ya. Kasihan mungkin sama kami ya. Jadi dia nikmati, saudara. Dia nikmati. Terus jadi kurir loper koran, saudara ya. Entah kenapa pembayarannya ruwet, saudara ya. Kebetulan pengurus ini orang Rumania, manajernya nggak dibayar, kasihan udah sepedanya rusak, akhirnya sepedanya putus ya. Rusak beneran, ya jebol beneran. Udah kita perbaiki, udah kita jual lah. Jualnya cuma murah sekali ya. Oke, kita jualnya jual rugi, yang penting udahlah, yang penting udah baik diperbaiki daripada kita nggak ini terus belikan yang sekarang rusak lagi dipakai sama orang ADHD ini, saudara ya. Tapi orang ADHD ini dia mau, saudara. Tuhan tidak mencari orang yang kuat, yang pandai. Karena apa? Karena akhirnya orang yang kuat dan pandai itu akhirnya berapa kali coba orang kuat dan pandai merasa mereka pandai, akhirnya juga jadi pengkhianat juga, saudara. Iya kan? Saudara, apa Anda kira saya sekarang bisa seperti ini karena kuat saya, pandai saya? Enggak, saya udah bau, saudara. Saya penjahat, saudara. Makanya waktu Tuhan suruh saya full time 2014, 2015, saya baru meresponi. Saya bilang, Tuhan siapa yang mau dengar saya ngomong, Tuhan? Kenapa Tuhan tidak pakai saya dulu ketika saya masih gagah, masih uangnya masih banyak, saya pandai, saya jadi direktur. Kenapa Tuhan tidak pakai saya? Tuhan tidak mencari yang kuat, pandai, dan gagah, yang parlen. Enggak. Setelah saya sudah bau, udah baju, udah emas, udah busuk, Tuhan pulihkan saya. Kamu mau nggak? Mau Tuhan. Tapi siapa yang mau dengar? Ya nggak apa-apa kalau Tuhan mau pakai saya, mas saya senang-senang saja. Saya tahu persis apa itu kalau Tuhan mau pakai aku, mau pakai kamu. Aku tahu apa itu artinya, Tuhan. Cuman siapa yang mau dengerin saya? Ya pokoknya kamu mau nggak? Mau. Siapa yang tidak mau? Saya jalan malu-malu, saudara. Sambil wah begitu ada orang WhatsApp ke saya, ungkit-ungkit masa lalu saya deg-degan, saudara ya. Kalau sekarang ya kamu mau di sini, nggak mau gua pikirin. Tuhan yang suruh kok. Iya kan? Sak busuk-busuknya Apeng, saudara ya. Sak busuk-busuknya Apeng misalnya. Nih, Apeng kan disuruh sama yayasan. Misalnya nih, saudara ya. Sak busuk-busuknya Marcel. Marcel kan disuruh sama yayasan. Sak busuk-busuknya. Ya kan? Anda. Kalau Anda sudah dipakai Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai Anda. Ya. Siap. Gimana? Loh aku disuruh kok. Ya maaf saja, aku cuma disuruh saja. Kan begitu, saudara. Wah kamu ini begini, kamu nih. Iya kamu boleh ngomel-ngomel lah sama Tuhan. Aku ini cuma disuruh sama Tuhan. Misalnya saya suruh ya, saya punya anak buah. Ya, saya suruh anak buah buat apa namanya? Ngirim hadiah ya
buat eh, Pak Iman. Pak Imannya ngamuk-ngamuk. Ini kamu nggak tahu anak buahmu ini pendosa, pezina segala macam. Kamu ini pezina segala macam. Ya aku nggak tahu Pak Iman. Aku cuma disuruh sama Pak Paul ngirim hadiah buat Pak Iman. Udah sudi aku terima hadiah dari kamu. Bukan nih hadiah dari Pak Paul. Walaupun dia ini pezina, saudara. Dulu ya Sanggam itu kasihan. Ini beneran kisah ternyata saudara ya. Sanggam itu disuruh ke Bandung untuk ngirim sesuatu. Orangnya ngamuk-ngamuk, kenapa kamu suruh Sanggam begini-begini nih? Sanggamnya bingung. Ya aku mah cuma disuruh sama Bu Mantu, Pak. Jangan marah-marah. Saya pikir, kamu nih nggak sopan kali kamu kesananya. Kamu kan orang Batak, suka kadang-kadang kalau ngomong serampangan. Saya pikir begitu saudara. Aduh Pak, saya ngomong udah baik-baik bener Pak. Orangnya dasarnya ngamuk-ngamuk. Ya Pak, lain kali jangan suruh saya lagi dia Pak. Ya kita mau suruh siapa? Ya kan hanya disuruh saja. Mau Sanggam itu orang tidak baik, mau Sanggam itu orang brengsek, mau Sanggam itu menyakiti hatinya si bapak itu. Sanggam ini hanya utusan dari Bu Mantu, saudara. Cuman disuruh saja ngirim barang, ngirim surat. Ya nggak usah marah-marah begitu. Ini kan hanya utusan. Sama Anda dan saya, kita ini cuman utusan, saudara. Nggak usah ragu, ayo jalan. Yang penting kamu mau apa enggak. Kita ini memang orang semua. Saya nggak pernah nanya kalian backgroundnya seperti apa. Saya nggak pernah nanya Bu Ida backgroundnya seperti apa. Saya nggak pernah nanya Pak Stefan backgroundnya apa. Siapa yang tahu Pak Stefan ternyata orang tajir melintir. Saya nggak pernah tahu saudara. Sungguh saya nggak pernah tahu Pak Stefan sebelumnya. Ya siapa yang tahu Ibu Mantu itu ternyata juga orang punya duit. Saya nggak pernah tahu saudara. Saya nggak pernah tahu. Ini orang tulus, baik hati. Dan beliau juga nggak pernah ngirim-ngirim uang ke saya ya zaman waktu saya minta tolong beliau jadi pengurus ya, jadi ketua pembina. Saya nggak pernah tahu. Beliau juga nggak pernah kasih uang ke saya waktu itu, saudara. Ya kan? Saya nggak tahu. Saya benar-benar saya tahunya dari Alengso justru itu orang tajir melintir Pak Paul. Pak Paul belum tahu ya dia tuh nggak tahu. Saya nggak pernah tahu. Saya bilang. Ya pokoknya Tuhan gerakan hati saya, orang-orang ini kita pilih. Ada orang-orang yang bertanggung jawab seperti Bu Mantu dan Pak Stephen, ada orang-orang yang di tengah jalan disersi, ada orang-orang yang bahkan kerjaannya ditinggal begitu aja, nggak kasih laporan ke kita, nggak kasih pertanggung jawabannya seperti apa. Tetapi ini orang dua, memang diberkati Tuhan dan makanya dia karena tanggung jawab, selesai. Makanya memang beda ya. Orang kalau memang diberkati Tuhan, memang karena dia mau tanggung jawab ya. Mungkin Pak Stefan bukan orang pandai, Bu Mantu bukan orang hebat mungkin saudara. Tapi saya lihat kenapa dia diberkati Tuhan. Lawang kerjanya aja benar kok. Dituntasin, dikejar. Kalau kerja dituntas ya. Bu Lianti, saya mana tahu Bu Lianti itu ternyata seorang agen asuransi yang sangat sukses. Ya, saya nggak ngerti loh, nggak pernah tahu. Ya kan? Saya ngertinya cuma Ibu Lianti ikut kelasnya kita, evangelis, lalu diajak sama Pak Charles. Ya boleh Pak Charles. Jadi bendahara ya Pak Paul, boleh Pak Charles. Ya kan? Pak ini buat gantiin saya ya, jadi ini ya pegang korpus Jakarta ya. Boleh Pak Charles. Karena saya percaya Pak Charles. Kalau Pak Charles saya kenal sudah lama saudara ya. Nah, Tuhan pakai yang mau saudara. Tuhan itu pakai yang mau. Dan biasanya orang-orang yang mau ini karena dia mau ya dia tanggung jawab. Kalau Anda mau tapi Anda nggak tanggung jawab, namanya Anda nggak mau, Anda nggak niat. Kalau nggak niat, bilang aja. Itu saudara ya. Ini maksudnya ayat itu ya. Ada orang-orang yang merasa hebat, saya sudah begini, saya sudah begitu, lalu sombongnya minta ampun, dia disuruh ini, suruh itu, malah nantang balik. Malah merasa dia lebih hebat daripada kita yang ada di sini. Ya, nggak apa-apa, makanya Tuhan tak pakai kamu. Dan kelihatan dia dari kerjanya pun berantakan. Coba Tuhan, lihat, saudara lihat ya. Tuhan pakai orang-orang komunitas kita. Ketika kita dikhianati, kita ditinggal. Karena orang-orang yang bekerja ini mau. Sekarang kita tetap tambah maju. Ya. Gitu ya, saudara ya. Tuhan mencari orang yang mengasihi dia. Dan menggunakan mereka untuk mengalahkan yang kuat dan yang pandai. Yang dianggap kuat, dianggap pandai. Tadi ya, merasa kaya. Padahal miskin, melarat, telanjang. Ya kan? Merasa kaya. Padahal miskin, melarat, telanjang. Kamu merasa pandai pada gobloknya minta ampun. Padahal kita yang sudah busuk namanya ini justru karena kita saking pandainya, kita kejeblos. Saya ini saking pandainya kejeblos. Minter. Ya kan?
Nah, kita bertobat, Tuhan pakai orang-orang ini, saudara ya. Setelah makan buah ilmu pengetahuan, ya, tempo lalu kita sudah belajar. Manusia makan buah pengetahuan. Apa itu buah pengetahuan? Torah, logos. Apakah manusia menjadi bijaksana? Tidak. Setelah makan buah pengetahuan, setelah Anda mengerti logos, setelah Anda mengerti Torah, Anda ya tahu. Tapi tidak menjadikan kamu jadi baik, malah membuat kamu ingin menghakimi. Karena pengetahuanmu itu membuat kamu sombong. Ya, membuat kamu sombong. Kemarin saya ketemu sama orang eh, Belanda ya, dia nyindir saya. Eh, saya bilang, kamu sekarang kerjanya apa? Oh ya, kita ada membuat komunitas begini-begini gini. Ini istrinya dari orang yang dulu marah sama saya gara-gara saya bilang Yesus itu juga seorang rabi Yahudi yang marah sama saya, saudara ya. Orang Belanda yang kadrun ini loh, Kristen tapi kadrun. Ya, pengetahuan akan membuat kamu ya jadi besar ya. Dia ketawa, ketawanya ketawa nyindir gitu ya, saudara. Oh iya, ketawa besar kepala kita, makanya kita harus merendahkan diri sama Tuhan. Ya, pengetahuan kita memang akan membuat kita jadi besar kepala, jadi sombong. Ya, kalau itu hanya sekedar pengetahuan, karena kamu tahu kepalamu jadi tambah gede, jadi tambah sombong. Malah kita jadi karena maunya menghakimi orang lain, kita yang paling benar, orang lain salah. Maka pengetahuan itu harus dilengkapi dengan cinta, ya. Kalau pengetahuan itu tanpa cinta, tadi pagi ya doa pagi saya ngomong ya tentang judulnya hukum perang tadi ya, doa pagi, embun pagi. Kamu kalau punya cinta, tapi kamu tidak punya hikmat, tidak punya pengetahuan, maka kamu akan naif, goblok, saudara. Ditipu terus, tolong dipentung terus, sampai akhirnya pahit sendiri, saudara. Tapi kalau kamu punya pengetahuan, kamu tidak punya cinta, kamu akan jadi culas, sombong, suka menghakimi orang lain. Maka kamu harus metanoia, punya pengetahuan dan punya cinta juga punya pengetahuan. Iya kan? Gitu ya, supaya kita berkenan sama Tuhan. Lihat, 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh hati terhadap Dia. Ya, mata Tuhan itu menjelajah dia tiap hari yang sungguh hati. Kalau kamu sungguh hati, iya ini aku Tuhan, pakailah aku. Tuhan pakai, saudara. Ya, Tuhan pakai. Seberapa banyak kamu mau, masalahnya kamu bilang mau, tapi kamu tidak tanggung jawab, namanya kamu nggak mau. Ya, kalau bilang mau, kamu tanggung jawab sampai tuntas. Laporan keuangan, semua harus tuntas, saudara. Karena uang ini bukan uangmu, ini adalah uang Tuhan, ya, yang dari masyarakat percayakan kepada kita. Itu ya, itu ya. Itulah makna orang yang gagah perkasa di hadapan Allah. Hati-hati, saudara ya. Kamu miskin, melarat, telanjang, katanya Wahyu 3 tadi ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini penting sekali, kita lagi cerita. Ternyata ada dua ya. Kita tahu Nuh dari mana? Dari Alkitab, saudara. Tapi ternyata Nuh ini ada dalam cerita sejarah sekuler. Epos Gilgamesh. Ya, Gilgamesh ini adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Dia musuhnya seorang yang bernama ya Utnapishtim, saudara ya. Utnapishtim ini adalah Nuh versinya orang Mesopotamia. Dia ini orang sakti mandraguna, dia yang lolos dari banjir besar ya. Kemudian dia perang ya ngelawan Gilgamesh ini ya. Ini ya dalam epos Gilgamesh ini ada dalam 12 tablet. Ini tablet yang ke-11 ya. Tentang banjir besar ini ya, saudara ya. Punya versi yang berbeda ya. Tentang dewa-dewa, tentang segala macam ya. Kenapa mereka punya versi yang berbeda? Ya, ada cerita banjir besar di seluruh dunia, tetapi khusus di Mesopotamia ini, ya banjir besarnya beda, saudara, dengan yang ada di Alkitab. Ada dua verschillende ini, dua perbedaan ya. Dua verhalen itu adalah kisah atau cerita. Twee verschillende verhalen, dua kisah yang berbeda, ya. Yang di Babilonia, Babilonia ini keturunan dari Ham. Nanti kita lihat ya. Israel adalah keturunan dari Sem. Ada Enuma Elis, yaitu cerita riwayat Adam sampai Nuh, saudara ya. Riwayat penciptaan Enuma Elis. Ya, ya. Kenapa bisa berbeda ya Enuma Elis yang di Babilonia dengan
riwayat penciptaan Adam sampai Nuh. Persamaannya satu, umurnya panjang, sampai ratusan tahun. Tapi kenapa kisah di dalamnya beda? Kedua, ada epos Gilgamesh, yaitu Nuh dan air bah. Ya. Ketiga, ada cerita Ur-Nammukkot, ya, cerita tentang kisah Abraham yang ya Hammurabi Code, Musa dan Torah. Inti dari hukum yang di Babilonia adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi dari Israel, kita jangan menuntut balas. Jadi Gilbert itu salah waktu bilang, orang Israel itu mata ganti mata. Salah, saudara. Mata ganti mata itu adalah hukum positif, ya, yang pengadilan yang memutuskan. Tapi orang Israel tidak boleh menuntut mata ganti mata. Beda dengan di Islam. Kamu boleh balas dendam, kalau asal jangan kelewat batas. Katanya kan, kamu boleh balas dendam, tapi jangan kelewat batas. Tapi di dalam aturan orang Yahudi, di dalam Torah dan di dalam Alkitab orang Kristen, jangan menuntut balas. Ini ayatnya. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam. Ini ada di kitab Imamat, saudara ya. Kitab Imamat ini ada 4.000 tahun yang lalu. Hukum perang yang di dalam, yang katanya Islam mengajari hukum perang itu, ya jangan merusak tanaman, ya dan segala macam. Itu tuh sudah zamannya Musa, saudara, sudah ada. Muhammad itu cuma nyontek saja. Ya, dari Sem, ya, dari Sem itu menghasilkan Abraham. Jadi Abraham itu keturunan dari Sem. Ya. Nah, Nimrod tadi, Nimrod itu kan rajanya orang Babilonia yang pertama kali, raja Babel yang pertama kali. Ya, dia adalah keturunan dari Ham. Ya. Jadi kita punya dua generasi, ya. Nah, ini baca dulu ya. Setelah minum anggur, makhluknya ia dan telanjang dalam kemahnya, Ham, bapak Kanaan, lihat Kanaan ya. Kanaan sudah nggak ada, orang Kanaan ya. Orang Kanaan sudah nggak ada ya. Orang Palestina yang kamu lihat, orang Palestina yang ngaku-ngaku Palestina, Hamas itu bukan orang Kanaan, itu orang Yordania, orang dari Syria, orang Lebanon, orang Turki, orang Mesir, orang Kuwait, saudara. Bukan orang Kanaan mereka ya. Setelah ia minum anggur maupun ia dan ia telanjang dalam kemahnya, maka Ham, bapak Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Berkatalah, lalu Nuh berkata, terkutuklah Kanaan. Loh, yang salah Ham, kenapa yang dikutuk Kanaan? Ya kan? Nah, dulu pernah saya ceritain ya. Yang salah itu adalah Ham, ya, melihat aurat ayahnya. Tapi yang dikutuk Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Anda lihat, Imamat 18 ayat 8. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Jadi, yang dimaksud kejadian 9 ayat 21, ya, melihat aurat ayahnya, yang dimaksud adalah Ham itu menyingkapkan aurat istri dari ayahnya, saudara. Kita taunya dari mana? Dari Targum. Ya, dalam Targum ini dituliskan ya. Lihat ya, ini ya, saya tunjukkan ya kepada Anda ya. Ini ya, yang ini, bagian ini ya. Noah awoke from his wine and knew by the relation of a dream what had been done to him by Ham, his son, who was inferior in worth. Noah bangun dari anggurnya, dari mabuknya, lalu dia menyadari, ya, jadi bermimpi ya, dia bermimpi, gitu ya. Apa yang sedang terjadi, yang sudah dilakukan Ham anaknya, yang melakukan tindakan yang hina, ya, on the account that he had not begotten a fourth son. Sebab ternyata Nuh punya anak yang keempat, tapi itu bukan anaknya dia. Ada anak yang keempat, tapi bukan anak saya. And he said, accursed is Kanaan, who is his fourth son, yang adalah anak keempatnya. Ya, Kanaan itu anak dari ibunya Ham. Jadi anak keempatnya Nuh, tapi bukan anaknya dia. Ternyata itu adalah anak haram, saudara. Incest, Ham tidur sama istrinya Nuh, sama ibunya sendiri. Itu maksudnya begitu ya. Nah, dulu kan saya belum tunjukkan ini ya waktu saya ngajar. Jadi waktu Nuh mabuk, auratnya dilihat sama Ham, lalu Nuh marah, terkutuklah Kanaan. Ternyata Ham itu menyingkapkan aurat dari istrinya Nuh, yaitu ibunya sendiri, incest. Lalu lahirlah Kanaan, saudara. Nah, inilah penjelasannya di sini, ya, di dalam Targumnya orang Yahudi. Targum ini adalah Torah dengan penjelasan, ada penjelasannya, ya.
Nah, kita lihat Kus yang kejadian 10 yang di bawah ya. Kus memperanakan Nimrod. Ya, Kus itu tadi ya, bapaknya Nimrod, anaknya Ham. Tadi Kanaan itu anak Haram, ya. Jadi yang berbuat siapa? Yang berbuat Ham. Kus, anaknya Ham, memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi, seorang pemburu yang gagah perkasa. Kus, ya, pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akkad. Ya, lalu lihat kejadian 15. Ya, lalu firman Tuhan kepada Abraham, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lihat, Ur Kasdim itu dari dua kata, Ur dan Kasdim. Ur itu adalah Erek, Kasdim itu Kaldeans, Kasdim atau Kaldeans ya, itu adalah Akkad. Ya, jadi kalau Ur Kasdim itu adalah Babilonia, kerajaan Babilonia, yaitu Ur tambah Erek, saudara ya. Maksudnya begitu, kelihatan nggak itu? Nah, sebentar. Jadi kerajaan Babilonia adalah Ur ditambah Erek ya. Oh, lihat ya, kelihatan tuh ya. Ur itu Erek, Kasdim atau Kaldeans adalah Akkad ya. Ini Kasdim ya. Kasdim atau Kaldeans. Jadi Ur Kasdim adalah kerajaan Babilonia. Itu yang dimaksud seperti itu ya. Jadi kita lihat ya, dalam tradisi Yahudi yang ditulis dalam Targum, Abraham adalah musuhnya Nimrod. Ya. Di dalam kejadian itu ya, berkali-kali Abraham itu perang sama Nimrod ya. Amrafel, itu kalau Anda lihat dalam kejadian 14 ada yang namanya Amrafel. Amrafel itulah Nimrod. Ya, dia perang, berkali-kali perang sama Nimrod Abraham, musuh bubuyutan ya. Karena penyembahan berhala dewa bulan sabit. Kenapa Nimrod menyembah dewa bulan sabit? Bulan sabit itu hilal itu loh, hilal. Yang kalau orang Islam itu nunggu simbol-simbolnya orang Islam itu hilal. Ya. Karena apa? Nimrod itu penyembah dewa Nana. Anaknya namanya Enheduana. Adalah imam wanita dewa bulan sabit yang namanya Nana. Melawan Adonai El Shaddai. Ya. Dewanya Abraham El Shaddai. Jadi mereka perang berdua gara-gara ini, saudara ya. Lewat di dalam Wahyu, nanti minggu depan kita bahas yang Wahyu ini ya. Ia berseru dengan suara yang kuat, katanya sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh jahat, tempat bersembunyi roh najis. Di Babel itu ada roh najis. Kemarin roh najis apa? Roh dusta, roh berhala, dan roh perjinahan. Ya, dikatakan apa, saudara? Itu ya, Babel sudah rubuh kota besar itu. Ya, nanti minggu depan kita bahas ini ya. Kita skip yang Wahyu ya. Ini cerita tentang Babel. Jadi di Wahyu juga cerita tentang Babel ya. Nah, coba lihat. Jadi ada dua cerita tentang asal-usul manusia dan hukum moral di bumi. Yaitu tentang Ham, yang berasal dari Ham, yang penuh nafsu dan memiliki kualitas moral yang rendah. Ya, yang dari Babilonia itu keturunan dari Ham. Nimrod itu keturunan dari Ham, yang punya nafsu. Ya. Tentang Sem, dan yang setia dan memiliki akhlak. Sem yang setia dan memiliki akhlak yang baik, saudara. Anda punya dua kisah tentang asal-usul penciptaan, banjir, tentang hukum moral. Satu berasal dari Nimrod, dari Ham, yang satu berasal dari Sem. Ya. Nimrod itu melanjutkan generasi Ham yang menyangkal dan menentang Tuhan. Abraham meneruskan generasi Sem yang beriman dan mengasihi, intinya dan mengasihi Tuhan, saudara. Babel adalah antikristus, saudara ya. Babel ini adalah antikristus yang melahirkan antikristus, ibu dari antikristus. Bukan antikristusnya, tapi ibu dari antikristus. Saya ulangi ya, Babel adalah ibu dari antikristus, saudara. Bukan antikristus, tapi ibunya antikristus, Babel. Ya. Ada tiga hal ya, ada tiga, Mesir, Kanaan, dan Babel. Ini adalah tiga ilustrasi, tiga metafora dalam perjanjian lama. Ya, Mesir, Kanaan, dan Babel. Kanaan adalah sebuah perbuatan amoral yang besar. Sodom dan Gomora itu loh, hedonisme itu ya, Kanaan.
Mesir adalah simbol perbudakan dosa. Oh sebentar, kenapa Kanaan adalah perbuatan amoral? Karena di dalam kelimpahan. Harusnya orang mengucap syukur, tapi ini malah melakukan hedonisme. Pendeta-pendeta yang harusnya mengucap syukur karena berlimpah, tapi malah akhirnya hidup dalam hedonisme. Itulah pendeta-pendeta Kanaan. Nederland adalah Kanaan bagi saya, tetapi adalah sebuah berkat. Maksudnya begitu ya. Tinggal saya tidak boleh bertingkah laku seperti orang Kanaan. Itu yang dimaksud. Ya, Kanaan adalah sebuah tempat kemakmuran, ya, tanah perjanjian, tetapi tidak boleh perilakumu seperti perilaku orang Kanaan. Jadi para pendeta, janganlah hidup hedonisme. Kamu jangan berperilaku seperti orang Kanaan di tengah-tengah berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Mesir adalah simbol perbudakan dosa, ya. Sehingga orang harus lari keluar dari Mesir, dipanggil dari Mesir, dibaptis di Laut Merah, lalu mereka dibaptis juga dengan tiang awan, ya, setiap hari selama 40 tahun. Babel merupakan simbol dan ritual keagamaan yang menghasilkan ilusi dan khayalan keagamaan sehingga Anda tidak bertemu dengan Tuhan yang benar. Babel adalah ibu dari antikristus, ya. Penting ya saudara ya, ini Babel ya. Ibu dari antikristus, ya. Nah, pelajaran kelas yang terdahulu ya, dari sesi 1 sampai ke 4. Dosa, kenapa bisa ada dosa? Karena nggak ada cinta dalam hidupmu. Antikristus adalah orang Kristen yang orang Kristen yang meninggalkan, ya, bukan melepaskan kasih Tuhan Yesus. Karena mereka sudah menyerahkan, mereka putus asa dengan cinta. Yang tersisa dalam hidup mereka hanyalah kebencian dan kegelapan. Tidak ada iman berarti tidak ada cinta, ya. Kayak Kain kan, nggak punya iman, berarti dia nggak punya cinta, saudara. Setiap keluarga yang mempunyai tugas untuk mempersembahkan Taman Eden, tak henti-hentinya melimpahkan kasih sayang, ampunan, dan keberkahan kepada sesama. Ya, itu pelajaran minggu lalu ya. Nah, kita kaitkan. Ya, jadi saudara, nah ini buat minggu depan. Bagaimana binatang bisa datang kepada Nuh? Ya, kenapa binatang datang pada Nuh, saudara? Ya ini nanti buat minggu depan ya. Fakta di zaman Nuh. Zaman Nuh adalah akhir dari zaman es yang terakhir. Ya, zaman Nuh adalah zaman es yang terakhir ya, saudara. Zaman es, akhir dari zaman es, tapi yang paling terakhir. Hujan belum pernah turun ke muka bumi, maka tidak pernah ada pelangi di langit. Saat terjadi bencana alam, jika gunung akan meletus beberapa hari sebelumnya, naluri binatang akan menyebabkan mereka lari dari gunung ke pantai. Saat banjir mengancam, hewan-hewan tersebut lari dari pantai ke pegunungan dan tempat tinggi beberapa hari sebelumnya, saudara. Belum terjadi, tapi mereka sudah lari dulu, makanya mereka bisa datang sama Nuh. Nanti buat minggu depan kita belajar ini ya. Kenapa hujan dapat bisa turun? Mengapa orang tidak mau masuk ke dalam bahtera? Apa arti usia manusia hanya 120 tahun saja? Dan Yesus di dalam Matius 24 menubuatkan tentang zaman Nuh ini akan terjadi lagi, saudara. Ya, sama seperti zaman Nuh, orang kawin mengawinkan, lalu tiba-tiba anak manusia datang. Saudara, ini adalah kisah tentang antikristus, saudara ya. Bagaimana antikristus menyusup di dalam kehidupan kita. Ya, membuat dua cerita. Makanya Anda mengenal ada dua kisah di sini ya, saudara. Ada dua kisah Mesias, ya kan? Yaitu yang di dalam Alkitab, yang di dalam yaitu Yesus yang Kristen dan Yesus yang Islam. Ini berasal dari Babel karena Muhammad itu bukan dari Abraham. Muhammad itu dari Babel, saudara, Raja Babel Nabonidus. Dan semua yang dia cerita, dan lihat ya, Islam itu ada di Babel. Islamic Golden Age itu di Babel, saudara ya. Islamic Golden Age. Yesus yang Kristen ini adalah janji Abraham. Olehmu segala keturunan di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, oleh satu keturunanmu katanya Paulus. Yesus apa? Melalui Yesus. Ya. Ini adalah cerita dari Ham. Ya, yang mengizinkan menikah dengan sepupu, mengizinkan menikah dengan keponakannya sendiri. Ya kan? Segala macam kawin cerai, poligami. Beda dengan ini, saudara. Nggak boleh diatur. Oh, tapi kan itu lo tuh, ya itu dosa. Makanya dikasih tahu. Ya,
Makanya dikasih tahu itu dosa. Kalau dalam Islam, oh itu nggak dosa, mereka malah bangga itu adalah sunnah. Kan aneh saudara. Nah itulah dua kisah. Ya dua-duanya adalah pencipta. Yesus adalah pencipta. Yang satu menciptakan dari tanah liat katanya kan, burung dari tanah liat. Ya, sedangkan yang di sini dia menciptakan semesta langit ini saudara. Alam semesta ini. Jadi Babel ya adalah induk dari antikristus saudara. Yang di sini adalah Kristus yang sebelah kiri ya. Yang di sebelah kiri adalah Kristus. Saya kasih yang gede. Ini adalah Kristus. Ini adalah antikristus. Sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari Babel. Ya, antikristus itu berasal dari Babel, saudara. Yang sebelah kiri adalah Kristus. Yang sebelah kanan adalah antikristus. Ya, itulah kisah tentang Babilonia. Serem ya, saudara ya. Bentar, ini jam berapa nih? Oke, pas ya. Kita mulai, kita setengah jam saja kalau ada yang mau bertanya untuk pengajaran hari ini. Ya minggu depan nanti dilanjutkan, belum selesai ya. Kita lagi mau, saya kasih tahu asal usulnya, sejarah yang berbeda. Ada yang dari Babel, ada yang dari Ham, dari Babel, orang-orang yang tidak bermoral yang melahirkan kisah-kisah dusta. Ya, diputar balik kan, Torah itu kan diputar balik semua kan, ya kan? Isi dari Torah diputar balik, kisah-kisah tentang perjanjian tentang penciptaan diputar balik semua oleh generasinya Ham. Tetapi generasinya Sem dia dengan tekun, dia setia. Ya, dia menceritakan tentang siapakah Yehova itu. Nah, generasinya Babel ini kemudian sampai ke Muhammad, Saudara. Muhammad itulah Islam, itulah agama dari Babel. Kalau kekristenan bukan agama, kekristenan adalah janji Abraham. Apakah Islam janji Abraham? Bukan. Tidak ada seorang pun bisa mengurutkan Muhammad, keturunan Muhammad sampai ke Ismail. Sudah saya bilang dari tahun 2015 tesis saya, 2016. Ya, tesis saya. Tidak ada seorang pun bisa mengurutkan keturunannya Muhammad sampai ke Ismail. Enggak ada yang bisa mengurutkan keturunan itu, saudara. Ya. Tuhan Yesus memberkati.